Departemen Psikologi Universitas Brawijaya menggelar kuliah tamu bertema Cognitive Hacking sebagai bagian dari pelaksanaan program 3-in-1 yang menghadirkan praktisi dan akademisi untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Kegiatan ini diikuti mahasiswa Magister Sains Psikologi serta mahasiswa sarjana yang menempuh mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi. Jadi kegiatan ini sebenarnya adalah bagian dari pelaksanaan hibah 3-in-1 program prioritas rektor Universitas Brawijaya, dan kami di Departemen Psikologi salah satunya mendapatkan hibah untuk menghadirkan dosen asing dan dosen praktisi untuk mata kuliah psikologi digital bagi mahasiswa Magister Sains Psikologi. Nah, dan untuk materi terkait dengan dosen praktisi atau praktisi mengajar ini kami memang menghadirkan Ibu Cahya Suryani, karena beliau ini adalah seorang aktivis di komunitas masyarakat anti fitnah Indonesia yang banyak kemudian melakukan edukasi-edukasi terkait dengan penyaringan berita-berita yang berbahaya ya di dunia digital. Peserta diajak memahami berbagai tantangan di era digital, mulai dari hoax, misinformasi, hingga berbagai bentuk penipuan daring yang semakin marak terjadi. Literasi digital dinilai menjadi kebutuhan penting bagi mahasiswa, karena sebagian besar aktivitas akademik maupun pencarian informasi kini dilakukan melalui internet dan teknologi kecerdasan buatan. Kalau untuk cognitive hacking yang sering menyerang mahasiswa itu sebenarnya lebih ke scam ya daripada misinformasi. Jadi kayak gini, untuk misinformasi sendiri itu kan topiknya berbeda-beda. Misalnya kayak misinformasi kesehatan, biasanya itu akan rentan terhadap lansia. Nah, kalau terkait mahasiswa itu kalau tentang informasi salah, misinformasi atau disinformasi itu kayaknya mereka lebih abai. Tapi terkait scam, khususnya tentang love scam atau juga anchoring scam yang berbau efek jangkar seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya iming-iming profit dan lain sebagainya, itu rentan terkena kepada mahasiswa karena mahasiswa masih membutuhkan finansial ya. Terkait apa sih tujuan dari mahasiswa itu sendiri. Misalnya mereka kekurangan finansial, biasanya scam yang akan mengintai itu terkait finansial. Selain membahas berbagai bentuk penipuan digital, pemateri juga menjelaskan dampak yang dapat ditimbulkan apabila masyarakat terus terpapar hoax dan misinformasi secara berulang. Paparan informasi yang tidak benar dapat mempengaruhi cara berpikir, menurunkan kepercayaan terhadap sumber informasi yang kredibel, hingga mendorong pengambilan keputusan yang keliru dalam kehidupan sehari-hari. Ketika orang terpapar hoax, misinformasi, disinformasi, itu adalah rentannya kepercayaan terhadap otoritas ataupun terhadap sesama manusia kayak gitu. Nah, kalau misalnya terkait topik misinformasi kesehatan kayak gitu bisa membuat individu atau masyarakat itu enggan untuk berobat secara medis. Jadi mungkin saya kali ini saya akan menyampaikan seperti ini. Informasi mengenai pengobatan tradisional itu mungkin bisa menyembuhkan, tapi belum terbukti secara klinis. Jadi yang bisa dilakukan masyarakat adalah bertanya langsung kepada otoritas, misalnya dokter ya, apa benar misalnya tanaman ini bisa menyembuhkan atau tidak. Selain memahami ancaman digital, mahasiswa dibekali berbagai cara untuk mengenali informasi yang valid melalui pengecekan fakta, pemanfaatan sumber terpercaya, serta kebiasaan berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi kepada orang lain. Melalui kemampuan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen literasi digital yang dapat membantu masyarakat memilah informasi secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Ya, harapannya adalah tadi ya, jadi mahasiswa itu mendapatkan satu pemahaman baru tentang beberapa informasi yang memang awalnya adalah salah dan kemudian dapat disebarkan secara sengaja, atau kemudian informasi yang benar tetapi tetap disebarkan secara sengaja gitu. Artinya apapun informasi yang mereka dapatkan dan mereka sebarkan itu adalah tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa itu sendiri. Nah, dengan tanggung jawab tersebut berarti mereka harusnya dapat memilah informasi sebelumnya gitu ya, informasi mana yang kemudian dapat dipertimbangkan ini menjadi informasi yang benar, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk ke masyarakat gitu. Melalui kuliah tamu ini, Departemen Psikologi Universitas Brawijaya berharap mahasiswa semakin bijak dalam memanfaatkan teknologi digital serta mampu menjadi generasi yang kritis, adaptif, dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi.